Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Jika kemarin saya kasih video Carlsen yang masih berusia 16 tahun, sekarang saya kasih game Carlsen saat berusia 18 tahun. Lawannya tidak tanggung-tanggung kawan, juara dunia Viswanathan Anand pada sebuah turnamen di Prancis, yaitu Amber Tournament. Turnamen ini ada dua sesi kawan, sesi rapid dan sesi blindfold. Yang akan kita ulas ini adalah permainan Carlsen melawan Anand ini di sesi blindfold atau permainan tutup mata atau tanpa melihat papan dan buah caturnya. Pada sesi rapid, Carlsen hanya menempati posisi ke-6 dari 12 peserta. Tapi pada sesi blindfold, Magnus Carlsen menjadi juaranya. Itulah kawan sedikit cerita di Amber Tournament tahun 2009. Dan kita sekarang ke atas papan. Ini adalah permainan blindfold kawan, atau permainan tutup mata atau tanpa melihat buah dan papan catur. Jadi saya harap kawan-kawan tidak perlu melihat tampilan layarnya, cukup dengarkan suara merdu saya ini saja. Jadi kalian juga bisa merasakan feeling permainan blindfold atau permainan tutup mata. Tapi tidak begitu juga kawan, itu hanya sedikit candaan dari admin. Jadi kita sekarang lihat saja ke tampilan layar. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam dan Viswanathan Anand pegang putih, memainkan pion E4. Carlsen membalas dengan Sicilian Defense, pion C5, kuda F3, kuda C6, dan Anand memilih permainan Rossolimo attack. Pion D6 lanjut Carlsen. Di sini Anand melakukan rokat pendek dan Carlsen melanjutkan gajah D7, memblokade pimpinan dari gajah putih, beteng putih E1 dan kuda hitam F6. Selanjutnya pion C3. Langkah-langkahnya masih sangat standar kawan dalam permainan Rossolimo attack ini. Dengan memainkan pion C3 tujuannya banyak. Selain untuk membuka diagonal bagi gajah yang mungkin bisa ditarik mundur jika ada ancaman pion A6, atau juga memainkan pion C3 ini juga membuka diagonal peta terang bagi pengembangan menteri di beberapa langkah berikutnya. Ke peta A4 juga bisa, atau juga memberikan dukungan bagi pion D4-nya nanti. Dan pada posisi ini seperti biasa, pion A6 merupakan langkah jawaban yang paling realistis bagi hitam. Gajah ditarik mundur ke F1, sekarang gajah G4 mengepin kuda, dijawab dengan pion D3. Jika pada posisi ini putih menjawab dengan langsung memainkan pion D4 kawan, maka pion pukul pion. Jika dipukul balik, bisa saja di langkah berikutnya hitam melanjutkan gajah pukul kuda. Jika dipukul balik oleh menteri, hitam akan mendapatkan pion D4. Tapi jika tidak dipukul menggunakan menteri, dipukul menggunakan pion, tentu struktur pion putih ini akan rusak. Atau pada posisi ini kawan, ada juga hitam membalas dengan langkah pion E5 terlebih dahulu. Dan bila dijawab dengan langkah pertukaran pion pusat, setelah dipukul balik, jika terjadi pertukaran menteri, akan dipukul balik oleh beteng hitam. Dan posisi hitam akan sedikit lebih baik kawan, karena dia sudah menang tempo dalam pengembangan perwira. Betengnya sudah aktif di lajur pusat, tinggal satu gajah yang belum berkembang. Di langkah berikutnya mungkin ke peta C5 dan diikuti dengan langkah rokade pendek. Sedangkan para perwira putih masih banyak yang berada di baris belakang ini. Atau pada posisi ini putih mendorong pionnya maju ke D5 mengancam kuda. Selanjutnya adalah kuda bisa lompat ke D4 dan memberikan tekanan lebih bagi kuda di peta F3 ini. Dan biasanya putih akan memainkan gajah E2 ataupun melanjutkan kuda ke peta D2 untuk memberikan backup bagi kuda di F3-nya. Tapi di permainan ini kita tidak dapati variasi seperti ini. Di posisi ini Anand memilih langkah pion D3 untuk membuka diagonal peta gelap, juga untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Dan Carlsen melanjutkan pion E6, persiapan gajah untuk keluar, dan kuda B berkembang ke D2, gajah E7, dan pion H3. Di sini Viswanathan Anand jelas mengganggu gajah peta terang hitam ini kawan. Carlsen tidak memutuskan pukul kuda ini. Dia menarik mundur gajahnya ke peta H5 agar dia masih tetap mempunyai sepasang gajah. Juga langkah ini untuk memprovokasi putih memainkan pion G4. Dan Anand pun tetap memainkan pion G4. Selanjutnya gajah mundur ke G6. Dan Anand memainkan kudanya ke H4. Kembali memberikan pressure bagi gajah di peta G6 ini. Bila nanti kuda ini pukul gajah kawan, kemungkinan akan dipukul balik menggunakan pion H. Dan beteng ini mempunyai lajur H yang akan terbuka nanti.
Carlsen menjawabnya dengan langkah kuda ke D7, membuka diagonal petak gelap bagi gajah mengancam kuda. Kuda mundur ke G2. Sekarang Carlsen mempunyai kesempatan untuk membuka lajur H dengan pion H5. Pion F4, pion H pukul pion G4, dipukul balik oleh pion H. Sekarang menteri ke C7. Mungkin persiapan untuk rokade panjang, dijawab dengan langkah kuda F3. Carlsen rokade, dan Anand meresponnya dengan langkah yang tidak akurat, memainkan kuda ke E3. Ya, kita bisa maklumi kawan, langkah-langkah yang tidak akurat dalam permainan blindfold adalah sesuatu yang biasa. Tapi jika kita menganalisanya dalam situasi yang normal pada posisi ini, putih bisa memainkan pion D4, mulai memberikan tekanan di petak pusat, ataupun juga bisa memainkan pion F5 untuk mengancam gajah. Jika pion E pukul pion F5, akan bisa dipukul balik menggunakan pion E, tetap memberikan tekanan bagi gajah. Setelah gajah mundur ke petak H7, sementara lajur H ini akan tertutup dan akan memberikan waktu bagi putih untuk mengkoordinasikan para perwira yang lain, baik untuk menyerang maupun bertahan. Tapi di sini tadi respon dari Viswanathan Anand memainkan kudanya ke E3, dan Carlsen menjawab dengan langkah kuda B6. Kuda lompat ke C4 menantang pertukaran. Carlsen menerima kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion D, dan lajur D terbuka bagi menteri. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion F5, langsung melancarkan serangan di sisi raja. Pion E pukul pion F5, dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya pion G5 menjaga lajur F atau lajur G tetap tertutup kawan. Selanjutnya adalah gajah mundur ke F7. Mulai mereposisi gajahnya ke diagonal yang lebih efektif lagi di langkah berikutnya, sedang memberikan tekanan juga pada pion C4. Di sini Anand memainkan menteri C2, mengincar pion yang ada di peta F5. Carlsen masih bisa melihatnya, memainkan pion G6. Walaupun tanpa melihat, kedua pemain masih bisa melihat ancaman-ancaman sampai langkah ke-22 ini. Dan Anand melanjutkan langkah menteri ke F2, dibalas dengan langkah pion D5 menantang pion C. Tantangan diterima, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh gajah, memberikan tekanan atau ancaman bagi kuda di F3. Anand pun melanjutkan pengembangan gajah ke E3. Langkah gajah ke peta E3 ini merupakan langkah yang tidak akurat lagi dari Viswanathan Anand. Niatannya adalah mengincar pion yang ada di peta C5. Sebaiknya tadi langkah menteri ke G3 patut dipertimbangkan, tapi sekali lagi ini adalah permainan blindfold kawan, permainan tutup mata. Dan kita sudah menemui momen yang menarik pada posisi ini. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah Magnus Carlsen di langkah berikutnya. Walau tanpa melihat buah catur di atas papan, apa yang bisa dilakukan oleh Carlsen di langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan langkah dari Magnus Carlsen di langkah berikutnya? Walau tanpa melihat kawan, Carlsen memutuskan pukul pion G5, melakukan pengorbanan. Apakah ini sebuah langkah kesalahan sehingga dia begitu enak pukul pion G5 ini dengan gajah? Tidak kawan, langkah ini ada maksud terselubung dari Magnus Carlsen. Jika langkah pengorbanan ini diterima oleh putih, maka selanjutnya adalah gajah bisa pukul kuda. Dan hitam pun mendapatkan perwira putih lagi. Jika diambil oleh menteri, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Coba bayangkan kawan, dalam keadaan mata tertutup pun masih bisa membuat jebakan seperti ini. Apalagi ini sudah di langkah ke-25. Masih saja Carlsen ingat persis posisi-posisi buah di atas papan. Inilah pembeda antara Super Grandmaster dengan kaum pos ronda seperti kita. Masih saja ingat semua bidak-bidak di atas papan walau tanpa melihat. Oke, kita kembali ke permainannya kawan. Saat Carlsen pukul pion yang ada di G5 ini mengorbankan gajah, pengorbanan ditolak. Walaupun kuda putih pukul gajah kawan, malah ancamannya adalah satu langkah skakmat dengan beteng H1 karena diagonal ini terbuka bagi gajah mendukung beteng. Di sini Anand melangkahkan menterinya ke G3 dan dibalas Carlsen dengan menarik mundur gajahnya kembali ke E7. Sekarang gajah G2, pion G5 lanjut Carlsen, dipukul oleh kuda putih, dipukul balik oleh gajah hitam.
tidak dipukul balik oleh pion, melainkan Viswanathan memilih langkah gajah pukul gajah D5 terlebih dahulu, dipukul balik oleh Beteng barulah sekarang menteri pukul gajah hitam di G5. Dan Carlsen menggeser menterinya ke F7. Persiapan Beteng digeser dan memberikan serangan bagi menteri serta Raja Putih ini. Raja pun bergeser terlebih dahulu ke F2. Beteng H2 skak, Raja turun ke F1, Beteng ke D8. Persiapan bergeser ke lajur G nantinya untuk memberikan pressure bagi menteri, juga persiapan menduduki petak G2. Dan menteri pun bergeser ke G3 terlebih dahulu mengancam Beteng. Menteri hitam ke C4 skak, Raja ke G1. Kembali kawan, Raja menempati satu lajur dengan menterinya dan di langkah berikutnya Beteng siap digeser ke G8 nanti. Tapi hitam masih mempunyai Beteng yang berada dalam ancaman Raja Putih ini. Tapi Carlsen simpel menggeser Betengnya pukul pion B2. Ini membuat Viswanathan Anand menyerah di langkah ke-34. Ancamannya jelas, di langkah berikutnya Beteng siap digeser ke lajur G memberikan serangan bagi menteri serta Raja Putih ini. Andai saja pada posisi ini, jika permainan dilanjutkan dengan langkah menteri bergeser ke F3 menghindari serangan Beteng di lajur G, Beteng tetap ke lajur G kawan skak, Raja ke H1. Selanjutnya adalah menteri hitam akan ke F7, persiapan skak mat di dua langkah berikutnya. Jika dihadang oleh menteri putih, menteri hitam bisa ke D5 skak, tidak ada cara lain untuk membendungnya, dan menteri pukul menteri skak mat. Atau pada posisi ini, putih memilih langkah, Beteng bergeser ke petak B1 menantang pertukaran Beteng. Beteng hitam masih akan bergeser ke G8. Beteng pukul Beteng, selanjutnya Beteng pukul menteri skak, Raja bergeser, Beteng ke H3. Sampai di sini pun permainan tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Dengan komposisi seperti ini sudah dapat dipastikan hitam akan tetap menang walaupun tanpa melihat atau blindfold. Itulah kawan permainan game tutup mata atau blindfold dari Magnus Carlsen versus Anand tahun 2009. Tanpa melihat papan dan buah catur pun serangan Carlsen sangat tajam dan penuh intrik. Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.